Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Oktaviani dengan NIM 220429193. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep-konsep kepemimpinan, sifat, tugas, fungsi, dan etika profesi pimpinan. Pertama ada yaitu konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok. Kemudian kepemimpinan sebagai proses. Pertama yaitu kepemimpinan bukan sekedar tentang posisi atau jabatan, melainkan bagaimana seorang individu dapat mempengaruhi dan memberdayakan orang lain. Kemudian kepemimpinan dalam konteks organisasi. Dalam organisasi, kepemimpinan berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pimpinan organisasi bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memotivasi anggota organisasi. Serta kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing organisasi. Kemudian sifat pemimpin yang efektif. Pertama yaitu integritas dan keteladanan. Pimpinan harus memiliki integritas, nilai-nilai, dan prinsip yang kuat. Kedua yaitu kemampuan menjadi teladan dan memberikan inspirasi bagi pengikut. Integritas pimpinan berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas. Kedua yaitu kepekaan emosional. Pertama yaitu pimpinan harus memiliki empati dan kepedulian terhadap kebutuhan serta aspirasi pengikutnya. Kemudian kepemimpinan untuk memahami dan menanggapi dengan baik perasaan dan perspektif orang lain. Serta kepekaan emosional mendukung pimpinan untuk memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pengikut. Ketiga yaitu visi dan orientasi strategis, di mana pimpinan harus memiliki merumuskan visi misi dan strategi yang jelas untuk organisasi. Kemampuan berpikir jangka panjang, mengantisipasi perubahan, dan beradaptasi dengan situasi yang dinamis, serta visioning dan perencanaan strategis yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab pemimpin. Pertama yaitu perumusan visi dan strategi. Pimpinan bertanggung jawab untuk merumuskan visi misi dan strategi organisasi yang jelas. Kemudian kemampuan mengartikulasikan arah, tujuan, dan perencanaan tindakan organisasi, serta perumusan visi dan strategis yang tepat memberikan arahan dan motivasi bagi organisasi. Kedua yaitu pengambilan keputusan. Pimpinan harus mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam situasi yang kompleks. Kemampuan mengumpulkan informasi, menganalisis alternatif, dan memutuskan tindakan yang paling sesuai. Serta pengambilan keputusan yang efektif merupakan fondasi bagi kepemimpinan yang berhasil. Ketiga yaitu pemberian motivasi dan pemberdayaan, di mana pimpinan harus mampu memotivasi dan memberdayakan pengikut untuk memberikan kinerja terbaik. Kemampuan mendorong antusias keterlibatan dan pengembangan potensi pengikut, serta pemberian motivasi dan pemberdayaan dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen organisasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab pemimpin. Ini merupakan lanjutan dari yang tadi, yaitu yang keempat, pengelolaan perubahan. Pimpinan bertanggung jawab untuk mengelola perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Pengelolaan perubahan yang baik memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan. Kelima yaitu pengembangan bakat karyawan. Pimpinan harus memastikan pengembangan bakat dan kompetensi karyawan. Kemudian kemampuan untuk mengevaluasi, melatih, dan memberikan kesempatan pengembangan bagi karyawan, serta pengembangan bakat karyawan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Pertama yaitu fungsi direktif. Pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan arahan, instruksi, dan pedoman bagi pengikut. Fungsi direktif memastikan bahwa pengikut memahami dan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu fungsi representatif, yaitu pimpinan bertindak sebagai representasi organisasi atau kelompok yang di hadapan pihak eksternal.
Fungsi representatif membangun citra dan reputasi organisasi di lingkungan eksternal. Ketiga yaitu fungsi konsultatif. Pimpinan berperan sebagai penasihat dan konsultan bagi pengikut dalam pengambilan keputusan. Fungsi konsultatif mendorong keterlibatan dan partisipasi pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu fungsi partisipatif. Pimpinan melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Fungsi partisipatif meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen pengikut terhadap keputusan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian, di mana pimpinan bertanggung jawab untuk mengatasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kinerja organisasi. Fungsi pengendalian memastikan pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kinerja keberlanjutan. Kemudian etika profesi pimpinan. Pertama yaitu integritas dan kejujuran. Pimpinan harus memiliki integritas pribadi yang kuat dan berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Kemampuan untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral yang dianut. Integritas dan kejujuran pimpinan membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara pengikut. Keadilan dan objektivitas. Pimpinan harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan membuat keputusan secara objektif. Keadilan dan objektif pimpinan mendorong iklim organisasi yang sehat dan harmonis. Kemudian tanggung jawab sosial. Pimpinan harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap dampak organisasi bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial pimpinan membangun citra positif dan keberlanjutan organisasi. Kemudian komitmen pada pengembangan. Pimpinan harus berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Komitmen pada pengembangan diri memungkinkan pimpinan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum. Pimpinan harus memastikan bahwa organisasi dan individu di dalamnya mematuhi peraturan dan hukuman yang berlaku. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum serta bertindak sesuai dengan aturan. Kemudian kepatuhan terhadap hukum memberikan landasan etis dan profesional bagi praktik kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.